Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini kita akan kembali lagi berjumpa dalam kasih Kristus. Lewat program pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini, buat kebaikan Tuhan yang senantiasa baru dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan hari yang baru, nafas yang baru dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan hari ini kami memulai untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati doa kami pada pagi hari ini, persekutuan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah
sepanjang hidupku ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita mau nyembah Tuhan. Oh haleluya, glory, haleluya. Sungguh besar kasih setiamu, sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Allahku, Kau yang ku sembah, Kau yang ku sanjung tinggi, nama-Mu Yesus diagungkan. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Allahku, terpuji nama-Mu, glory, haleluya, hosana, haleluya, giralah bayalah siki, giralah mayana se, kurabayalah siki, kudus, kuduslah Tuhan, hina namanya nase, kurabayalah siki, ya rabayalah bayana siki, kurabayalah se, ya labayalah siki dana sana, kiala bayalah si, hosana, hosana, kuduslah Tuhan, kudus Allahku, terpujilah nama-Mu, hosana Tuhan, hosana bagi-Mu, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya, glory, haleluya, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Kau hadir di hati kami, Kau hadir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Kami rasakan Kau begitu dekat dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Kiranya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bersabda bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat kekuatan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian dan nyanyian kita itu boleh menyukakan hatinya Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar mengenai kasih seorang sahabat. Selama bulan Februari ini di MCC, kita akan sama-sama belajar tentang kasih Yesus. Dan di pagi hari ini saya rindu untuk membagikan sedikit perenungan firman Tuhan. Biarlah kita boleh sama-sama belajar tentang sahabat yang penuh dengan kasih. Apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu Saudara atau di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara ketika mendengar atau melihat seekor singa? Apakah Bapak Ibu Saudara merasa takut, ngeri, atau biasa saja? Ternyata ada banyak orang-orang yang bersahabat dengan seekor singa. Singa adalah binatang buas, binatang liar, dan binatang yang menakutkan. Tidak banyak orang yang berani untuk berhadapan langsung dengan singa. Berbicara tentang sahabat, bukankah singa itu cukup menakutkan atau menyeramkan jika dijadikan seorang sahabat? Tapi kenyataannya ada orang-orang yang menjadikan singa sebagai sahabatnya. Kalau kita melihat binatang atau hewan, anjing, kucing, kelinci, itu bisa dijadikan binatang peliharaan atau hewan kesukaan. Tapi berbeda dengan singa. Singa di sini orang-orang pasti akan merasa takut melihatnya. Ada sebuah kisah persahabatan antara manusia dengan singa. Kisahnya itu bermula di tahun 1969. Ada seekor singa yang dijual di pasar gelap atau dijual secara ilegal. Ketika Anthony Brock dan John Kendall melihat anak singa ini, mereka merasa sedih. Kemudian mereka memutuskan untuk membeli dan merawatnya. Anak singa ini diberi nama Christian. Kemudian terjalinlah persahabatan di antara mereka. Anthony dan John tidak hanya sekedar merawat, tetapi mereka dengan tulus membagi kasih mereka kepada Christian. Dan mereka pun setiap hari bergaul karib, bermain, bercengkrama bersama, sampai Christian tumbuh menjadi singa yang besar. Namun hubungan mereka harus terputus karena Christian sudah beranjak dewasa menjadi singa yang besar. Akhirnya Anthony dan John memutuskan untuk mengembalikan Christian ke habitatnya. Tentu John dan Anthony berat ketika harus melepaskan Christian. Mereka harus berpisah. Setelah 1 tahun, Anthony dan John merasa rindu berat. Mereka ingin bertemu dengan Christian. Namun, mereka tidak diizinkan untuk bertemu dengan Christian. Karena Christian dianggap menjadi seekor singa yang buas dan liar, serta tidak akan pernah mengenali John dan Anthony. Namun, Anthony dan John tetap ingin berjumpa dengan Christian.
Akhirnya mereka diizinkan oleh petugas dengan syarat mereka dikawal petugas dengan membawa senjata. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata Christian, si singa yang dulunya kecil, sekarang yang beranjak menjadi singa dewasa ini, masih mengenali Anthony dan John. Bahkan Christian mulai mengenalkan keluarganya kepada Anthony dan John. Dari kisah ini mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Artinya, kita memiliki kebutuhan untuk berelasi atau berhubungan, berteman dengan sesama kita. Kalau dalam menjalani kehidupan ini kita mempunyai sahabat, maka hidup kita akan menyenangkan, bahkan sangat berarti. Sahabat bisa menjadi tempat kita untuk mencurahkan hati kita. Ketika kita sedang sedih, sedang senang, ketika kita sedang merasa takut, bahkan mengalami banyak pergumulan, seorang sahabat bisa menemani, mendengarkan, bahkan menguatkan kita. Dan menurut penelitian psikoneuroimunologi, bahwa senyuman, sentuhan, dan pelukan persahabatan dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita dalam menangkal berbagai penyakit psikis dan fisik. Wow, betapa berharganya ya sebuah sentuhan, senyuman, dan pelukan dari seorang sahabat buat kita. Seorang sahabat lebih dari seorang teman yang kita kenal. Sahabat selalu ada dekat. Dan sahabat selalu ada dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan baik, dalam keadaan kurang baik, bahkan di titik terendah kita pun, sahabat sejati selalu ada buat kita. Memang tidak mudah untuk menemukan seorang sahabat yang sejati. Sahabat yang bisa kita andalkan dan kita percayai hanyalah Yesus. Karena Yesuslah sahabat sejati. Yesus ada bersama kita dalam segala musim kehidupan kita. Dan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Karena Yesus selalu ada buat kita. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14, mari kita baca terlebih dahulu. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sungguh luar biasa kita disebut dan dikenal, dijadikan sahabat oleh Tuhan Yesus. Betapa berharganya kita, sehingga Tuhan mau mengangkat kita sebagai sahabat-sahabatnya. Kita yang penuh dengan dosa, yang tidak layak, tapi Tuhan mau mengangkat kita sebagai sahabatnya. Bukti kasih Tuhan kepada kita, kasih seorang sahabat, Tuhan rela turun dari tahtanya, datang ke dunia untuk merasakan menjadi manusia, menjadi sahabat kita, dan merasakan pergumulan hidup ini. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar datang ke dunia, Tuhan rela memberikan nyawanya untuk kita sebagai sahabat-sahabatnya. Betapa kita itu sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Terus, ketika kita sudah menjadi sahabatnya Kristus, apa yang harus kita lakukan?
Yang harus kita lakukan adalah di ayat 14 tadi. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perintahnya apa? Perintahnya ada di ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan Yesus penuh dengan kasih, bahkan Yesus itu adalah kasih. Kalau kita menjadi sahabatnya Kristus, kita harus membagikan kasih Kristus itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita menjadi sahabat Kristus yang saling mengasihi orang-orang di sekeliling kita, mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang membenci kita sekalipun, atau orang-orang yang membuat kita sedih, orang-orang yang melukai hati kita, atau orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Mari kita bagikan kasih Kristus itu kepada orang-orang sekitar kita. Karena kita adalah sahabat-sahabatnya Kristus, maka kita harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki sahabat kita Kristus, yaitu adalah kasih. Jangan kasih itu kita simpan untuk diri kita sendiri. Mari kita bagikan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Biarlah orang-orang itu boleh merasakan kasih kita, dan orang-orang itu boleh terberkati melalui keberadaan kita. Demikianlah perenungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. Mari kita akan tutup dan kita akan sama-sama berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami dengarkan dan biarlah apa yang kami renungkan ini dapat kami lakukan sesuai dengan isi hati Tuhan bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami boleh melakukan, bahkan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki saat teduh. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu.
Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dan kita bersyukur bahwa firman Tuhan bisa menjadi kekuatan untuk kita pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya akan sampaikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore, hari Kamis ada latihan pujian jam 6:30 malam, lalu hari Jumat ada menara doa kota jam 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex jam 5:30 sore. Lalu hari Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu setiap 7:30 pagi. Lalu hari Minggu kita berjumpa kembali di ibadah MCC jam 5 sore. Demikian kegiatan sepekan MCC. Kita mau akhiri ibadah pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah bersekutu bersama Tuhan, dan kiranya pagi hari ini Tuhan memberkati kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kami dapat menjalani hari kami dengan baik hari ini ya Bapa. Kami semua serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tuntun kehidupan kami, supaya kami berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.